Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan sekaligus konfigurasi SSH server ya. Nanti kita install sekaligus konfigurasi di Linux Debian server kita yang udah kita install. Oke, sebelum kita install, kita tahu dulu nih SSH itu apa sih gitu. SSH akronim dari Secure Shell, yang merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Maksud kriptografi itu berarti nanti ada enkripsinya di si SSH ini. Kemudian fungsi SSH dapat digunakan untuk menggantikan telnet, ya, login, FTP, dan RSA. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan. Nah, kelebihan dari si SSH ini, datanya itu terenkripsi, jadi lebih aman. Nah, SSH server berjalan pada port 22 ya. Secara default SSH berjalan di port 22 dengan TCP koneksi. Oke, langsung kita konfigurasi SSH-nya. Oke, sebelumnya udah kalian install dulu pastinya Debian server kalian. Sini saya untuk konfigurasi dan installnya menggunakan OS Debian Server 8. Kita masuk dulu ke root ya. Jadi nanti nggak ada perintah sudo awalnya untuk menginstal atau apa. Oke, yang pertama-tama kita cek dulu it's apt search ya. Search open SSH min server. Oke, aplikasi SSH ada di Debian server. Kemudian sudah terinstall apa belum? dpkg min l yang sudah saya jelaskan apa itu apt, apa itu dpkg di video sebelumnya. Open SSH min server. Nah, belum ada paket ya untuk open SSH min server atau SSH servernya. Nah, kemudian untuk installnya itu kita dua cara, tergantung kalian mau offline atau online. Berarti kalau online kalian konekin repository lokal, masukin repository lokal kalian, kemudian terkoneksi internet. Kalau offline berarti harus punya DVD-nya. Oke, di sini saya mau mencoba pada video kali ini saya installnya offline aja. Berarti saya menggunakan DVD ya. Saya menggunakan DVD. Saya cek dulu repository saya. Sekalian saya edit, misalkan ada yang saya mau ubah. Perintahnya nano etc apt source list. Oke, di sini repository saya baru DVD 1 aja ya. Nantinya kira-kira dibutuhkan DVD berapa nih untuk menginstal SSH server yang ada di Debian server 8 ini. Perintahnya adalah yang pertama, kita langsung aja apt install open SSH min server. Nah, apakah kamu ingin melanjutkan? Yes. Nah, di sini dibutuhkan, dia minta DVD 1 ya. Berarti kita masukin nih DVD satunya. Kita masukin DVD satunya. Ingat, DVD 1 kalian pakai yang berapa? 64 bit atau 32 bit? Kalau 64 berarti pilih yang 64. Kita pilih 64 bit, kemudian enter. Nah, dia bekerja tuh, lagi ngeproses. Oke, kita tunggu 81%. Nah, oke, selanjutnya kita coba nih apakah udah terinstall apa belum SSH server kita.
tadi perintahnya dpkg min l open ssh min server ips dpkg min l ssh server. Nah ini kan belum keinstall. Start. Open ssh min server. Tadi perintahnya kita backup, tadi saya perintahnya apt install get install open ssh server kg min l open ssh min server. Oke, mungkin tadi belum kebaca. Di sini udah keinstall name open ssh server versinya, kemudian arsitekturnya yang 4, deskripsinya SSH. Nah, selanjutnya untuk masuk ke pet konfigurasi SSH, mau kita nanti ubah portnya atau tambahkan banner login atau kalian ubah konfigurasinya, maka kalian masuk dulu ke pet SSH nya, itu perintahnya nano untuk text editornya, untuk ngeditnya ya, nano /etc /ssh/sshd. Nah ya, di sini kan tadi dikatakan kalau port SSH itu secara default 22 ya. Maka nanti kalau misalkan kalian ubah, misalkan di soal nih kalian beda portnya sesuai dengan soal, atau kalian mau portnya kalian ubah supaya aman ya. Misalkan di sini saya ubah jadi 123 portnya. Kemudian di sini permit loginnya supaya nanti langsung login. Sini saya ganti jadi yes, bukan without password, saya ganti jadi yes. Atau bisa di disable ya, menggunakan cell hashtag lah. Kemudian kita exit, save dulu, jangan lupa di save. Kemudian setelah kita udah konfigurasi itu kita ubah, jangan lupa untuk kita restart servisnya aja, tak perlu OS nya tapi servisnya aja kita restart ya. Service SSH restart, atau bisa /etc/init /ssh restart. Nah, seperti itu, bisa dua cara untuk restart ya. Nah setelah udah kita install, udah kita ubah portnya, nah, selanjutnya sini saya mau uji atau saya mau remote server Debian 8 ini. Nah saya di sini mau coba menggunakan lokal aja, berarti nanti saya setting dulu adapter networknya. Jadi yang bisa nge-remote hanya PC host saya sama PC host saya dengan virtual Debian aja. Oke, kita setting dulu adapternya. Ini sudah oke, ini udah host only. Jadi host only ya, jadi nantinya yang remote hanya host saya dengan hanya host saya aja yang bisa nge-remote. Tapi kalau misalkan bridge nanti tergantung IP, tergantung jaringan kalian. Di sini saya contohin host only aja. Jadi laptop dengan virtual kalian. Oke. Kemudian kita ubah IP-nya. Nah, perintahnya apa? Nano /etc/network ya. network/interface. Oke, di sini udah saya konfigurasi IP-nya. Jadi IP yang saya gunain 10.1 ya, statik ya. Saya gunain statik karena nanti akan saya config statik di PC host saya. Ya, jadi tadi adapter 1 auto eth0 itu menuju ke adapter 1.
dengan IP 192.168.10.1, kemudian gateway-nya 254. Oke, sini saya menggunakan IP yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kalau kalian belum buat, ini address netmask itu kalian ketik manual ya. Address netmask itu kalian ketik manual. IP-nya juga sama, tergantung nanti selera kalian. Oke, jangan lupa di save, keluar di save, kemudian di restart ya. Biasakan setelah kalian udah ubah apapun itu konfigurasi, jangan lupa untuk di restart service-nya aja. Service networking restart. Ada dua cara ya, bisa menggunakan ini, bisa dengan /etc init-d networking restart. Selanjutnya kita lihat IP-nya, bisa if config, bisa IP all. Oke, IP-nya sudah dapat. Lihat ETH0 init address 192.168.10.1, kemudian IPA juga bisa, kalian bisa lihat IP-nya. Selanjutnya kita masukin IP-nya di PC host kita ya. Change adapter atau ke network connection ya. Nanti kalian pilih yang virtual host only adapter. Properties, kalian mungkin sudah tahu lah, masukin IP di PC host kalian. Kemudian ke IP versi 4. Di sini sini saya DHCPN dulu. Otomatis sini saya ulang 192.168. Tadi berapa ya servernya? 10 ya, 10.1. Oke, maka di sini IP-nya saya kasih 10.2 hostnya. Saya menggunakan IP kelas C ya, 192.168.10.254. Misalkan berarti servernya berarti bisa ditulis 1 sih. Oke, close. Kemudian kita coba tes ping dulu nih, berhasil nggak. Ping 192.168.10.1 ke server ya. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya untuk kita nge-remote server kita, kalau misalkan di Windows itu ada aplikasi namanya adalah Putih. Nah, kalian bisa install dulu aplikasi Putihnya, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk nge-remote servernya, pertama kita masukkan IP dulu, IP atau hostname-nya. Nah, sekarang kita contoh pertama masukin IP ya, IP si servernya. IP server saya 192.168.10.1 ini ya, 10.1 ini, 10.1. Kemudian tadi portnya saya ubah ya kan, ya portnya jadi 123 kan, saya ubah. Kemudian connection tipenya apa? SSH, karena saya udah install aplikasi SSH servernya di Debian saya. Kalau misalkan nanti telnet, nanti kita pilih yang telnet. Tapi karena kita menggunakan SSH ya, di video ini kita pilih yang SSH. Kemudian kita open. Nah, ini sudah berhasil nih. Nanti dia bakalan verified dari si servernya. Ini kita yes. Kemudian kita login. Nah, login. Ya, like again password set. Nah, oke. Di sini sudah berhasil kita remote server kita menggunakan SSH dengan aplikasi di Windows, menggunakan aplikasi Putih. Ya, ini sudah menginstal. Coba kita praktekkan. Ini udah ke remote ya server kita. Oke, selanjutnya kita coba di CMD. Itu perintahnya SSH
MALB at 192.168.10.2 main port 123 port 123. Portnya benar 123, import 123 to host port 123 connect reports. Coba kita matikan putihnya dulu. Oke, ini sudah berhasil lah pakai putih ya. Kita coba pakai CMD. Connect host 10.2 sih. 10.1 lah. Server kita kan 10.1 ya. Sorry. Oke, ini sudah berhasil. Nah, ini kalau misalkan kita remote menggunakan command prompt. Bisa nggak menggunakan PowerShell? Nah, Windows PowerShell. Coba ya. Jadi ini aplikasinya untuk remote aja sih. Kita coba satu-satu dari putih, terus terminalnya. Kalau misalkan di Linux terminal, kalau di Windows bisa command prompt. Nah, di sama Windows PowerShell SSH MALB at 192.168.10.1 port 123. Oke, langsung bisa. Dia minta password. Nah, kita udah masuk ke server kita. Nah, oke, mungkin itu aja untuk konfigurasi SSH server di Linux Debian Server 8. Terima kasih. Sampai di sini aja. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.